keys, push the start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's not. When I pulled on the lock, that's not. I feel my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Silakan masuk. Silakan duduk. Baik adik-adik, bagaimana dengan posisi duduknya? Sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oke. Adik-adik apa kabar hari ini? Baik, syukurlah. Adik-adik, tadi sebelum ke ruangan Ibu ada kegiatan apa? Kami ada kegiatan ekstrakurikuler. Adik, ekstrakurikuler apa tadi? Kebetulan kami kan satu kelas, jadi saya dengan teman ini kegiatan ekstranya ini manvoli. Oh, voli. Terus adik berdua? Kalau kami tarian Ibu. Tarian. Oh, tarian ada event tuh. Kayaknya minggu depan tuh ada lomba. Nanti kirim ke tim ya. Nah, adik-adik sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, ini kita salah satu pimpinan kita. Saya silakan yang berdua siapa yang Siap Ibu masuk. Ibu dan teman-teman kita berdua. Amin. Sudah selesai. Kita terima kasih adik. Nah, adik-adik, jadi mungkin adik-adik juga belum mengenal ibu juga jujur, ibu tahu adik-adik yang satu kelas, hanya ibu belum tahu nama adik-adik. Jadi sekarang ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru adik-adik memperkenalkan diri. Jadi adik-adik, nama ibu Sikin. Nah, ibu dipercaya untuk memegang kelas 11 untuk adik-adik semua. Nah, mungkin dari sebelah kiri ibu. Jadi Ibu terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Yevania Tersiapto, bisa dipanggil kami dari kelas 11 bahasa. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Dina Marcella, biasa dipanggil Dina, kelas 1 kelas. Iya. Kenapa Mas? Gimana sih? Kenalkan nama saya Marina Guri, biasa dipanggil Didi. Sama Coba Ibu perkenalkan nama saya Maria Sediana, biasa dipanggil Pusat. Sama-sama dulu. Oke, jadi ini adik kita, adik Ella, adik Lili, dan adik Tirsa. Nah, adik-adik sebelumnya ibu mau tanya. Nah, adik-adik kalau tidak kenapa ibu memanggil adik-adik tingkatan golongan ibu? Tiga Ibu ya, oke. Nah, adik-adik sebelumnya ini adalah bimbingan kelompok ya adik-adik ya. Jadi perlu adik-adik ketahui bimbingan kelompok itu kita membahas sesuatu masalah gitu dalam bentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 7 orang gitu ya adik-adik ya. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa tahapan, ada tahap awal, tahap transisi, tahap inti, dan tahapan menutup. Nah, adik-adik dalam bimbingan kelompok ini adik-adik bebas menyampaikan apa yang adik-adik rasakan, apa yang adik-adik alami. Nah, di sini ibu menjamin kerahasiaan dari adik-adik. Nah, begitupun dengan adik-adik sekalian, jika nanti suatu teman menyampaikan pendapatnya, menyampaikan apa yang dia pikirkan begitu, adik-adik dengar terus kita selesaikan di dalam ruangan persendiri saja dan tidak boleh bawa keluar. Gitu. Bisa dipahami adik-adik? Bisa Ibu. Oke. Nah, ibu lihat ini kayaknya udah lesu semua, jadi kita explain sebentar. Oke? Oke Ibu. Jadi explainnya itu hitam hijau. Oke, jadi nanti ibu bagi berdua begini saja, adik Tirsa dan adik Lili, adik Ita dan adik Bella. Jadi nanti salah satu dari kalian berdua pilih ya. Adik kita hitam, adik Bella hijau. Begitu pula dengan adik berdua. Bisa dipahami nanti ibu sebut dan tangkap tangan begini ya, coba begini. Nah, kita tangkap gitu. Bisa dipahami. Berarti kalau misalkan saya suruh hijau, saya hijau satu ini yang ini ada. Kita tangkap begitu. Bisa dipahami? Bisa. Kita melayang. Kalau mungkin duduknya ada Hijau satu itu berdiri. atau berdiri atau
ini, khususnya di kelas adik-adik ini mengalami penurunan motivasi belajar gitu. Jadi di sini topik kita itu untuk meningkatkan motivasi belajar adik-adik. Jadi mungkin dari adik-adik tahu tidak apa itu motivasi? Oke, ada Motivasi itu kayak misalkan dorongan dari dalam diri untuk melakukan sesuatu gitu ya. Oke, nah mungkin ada lagi? Oke, silakan. Oke, pastikan ya. Oke, adik-adik yang disampaikan oleh teman-teman itu benar ya. Jadi motivasi itu dorongan dari dalam diri sendiri. Terus ada juga dari dorongan dari luar, jadi internal dan eksternal. Nah, untuk eksternal sendiri mungkin dari keluarga, teman, pacar itu juga bisa ya adik-adik ya. Oke. Oke, baik adik-adik. Jadi motivasi ini sangat penting ya dan sangat dibutuhkan untuk peserta didik seperti adik-adik ini ya. Nah, jadi fungsi dari motivasi sendiri itu sangat beragam ya adik-adik ya. Jadi dengan adanya motivasi itu mendorong timbulnya suatu kelakuan atau suatu perbuatan. Jadi adik-adik kalau tanpa motivasi itu tidak ada timbulnya suatu perbuatan, seperti kalau tidak ada motivasi berarti tidak ada niat untuk belajar, tidak ada niat untuk melakukan sesuatu gitu. Terus motivasi juga berfungsi untuk pengarahan. Jadi artinya di sini bahwa mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau adik-adik sudah punya tujuan, maka adik-adik itu harus punya motivasi begitu. Dari motivasi itu sendiri, maka adik-adik bisa menggapai tujuan adik-adik. Bisa dipahami adik-adik? Bisa. Nah, jadi ada beberapa cara bagi adik-adik untuk meningkatkan motivasi belajar adik-adik. Jadi yang pertama mungkin adik-adik menentukan tujuan dulu ya. Jadi menentukan tujuan yang jelas. Kayak, aduh saya ini nanti setelah tamat ini saya mau jadi ini, jadi saya harus punya tujuan begitu. Jadi saya harus belajar begitu untuk menggapai cita-cita saya gitu. Terus kenali manfaat belajar. Jadi belajar itu sangat penting ya adik-adik untuk diri kita masing-masing begitu. Belajar itu sepanjang hayat. Adik-adik pasti mendengar juga kan kepada seperti itu, belajar itu sepanjang hayat gitu. Terus ciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi adik-adik kalau kita punya tempat belajar itu tidak nyaman, pasti kita juga malas untuk belajar begitu, ya kan? Terus mungkin di rumah buat kata-kata ini meja-meja belajar dengan baik, terus ya mudah, senang kita pandang begitu supaya meningkatkan motivasi belajar kita gitu. Terus kalau contohnya setelah kita mencapai tujuan yang kita inginkan, maka adik-adik berilah penghargaan untuk diri adik-adik sendiri di luar gitu. Mungkin adik-adik ingin nonton bioskop begitu, film gitu ya sudah, nanti setelah tujuannya sudah tercapai, maka adik-adik saya harus belajar buat diri saya sendiri gitu. Jadi nonton bioskop kayak gitu ya adik-adik ya. Oke ya. Nah, oke baik adik-adik, dari penjelasan yang ibu sampaikan barusan, mungkin dari adik-adik kendala apa sih sehingga adik-adik itu kurang motivasi dalam diri itu? Atau dari luar oke kepada adik? Kalau dari saya itu mungkin karena kebanyakan main HP itu, jadi kayak mau belajar tuh kayak susah dari. Misalkan sudah HP dari jam 6, bisa kayak jam 7 nih mau belajar sudah, tapi susah jam 7 kayak masih nanggung main HP dulu. Jadi itu kayak dari mana gitu? Oh iya, kalau dari saya manajemen waktu saya tidak tepat waktu. Saya sudah menyusun jadwal untuk belajar, tapi saya selalu menunda kesempatan semoga kita akhirnya terjadi belajar. Ya biasanya kalau menunda gitu ya kita berbeda. Dan itu kalau saya mungkin lebih berhubungan ya ibu, karena adanya dukungan makanya saya malas belajar gitu, jadi kurang dukungan ya. ya karena selalu sendiri introvert lah ibu. Jadi dikira introvert. Iya. Oke baik ibu, bisa juga kurang lebih sama dengan nomor 3, kurang lebih dengan yang baik ibu, karena di rumah itu saya sama dengan teman-teman kayak sering main HP, terus kayak dengan teman, sering keluar-keluar dengan teman. Jadi sehingga saya tuh selalu menunda pekerjaan kayak tugas-tugas begitu ibu. Jadi hal itu yang membuat prestasi menurun. Oke baik adik-adik yang disampaikan oleh adik-adik tadi. Oke tadi seperti yang adik Pirsan sampaikan bahwa adik Pirsan itu kayak HP yang mengganggu adik Pirsan itu kayak kurang belajar begitu. Nah adik-adik perlu ketahui kayak seperti yang tadi adik disampaikan, kayak sudah mengatur waktu ya, sudah mengatur jadwal waktu untuk belajar, tapi HP itu selalu mengganggu. Jadi kalau dari ibu mungkin adik-adik simpan dulu ya HP-nya, atau kasih mati saja, kasih mati, simpan di mana begitu, atau buang di tempat tidur dulu, adik-adik fokus belajar begitu, dan fokus pada tujuan adik-adik juga. Oke, aduh saya ini minggu depan ada ujian atau kayak ada ulangan begitu, saya harus
kawan-kawan. Oke, jadi videonya berkaitan dengan motivasi belajar juga ya adik ya. Oke, jadi videonya ya adik ya. Ini salah satu tolong bantu ibu bisa dilihat tadi ibu. Ini nggak jelas ini sana. Sudah ya. Sudah selesai menonton kan? Kita tolong nah adik-adik setelah adik-adik menonton video tadi, mungkin bagaimana pendapat adik-adik berkaitan dengan video yang telah ibu tampilkan? Oke, pada Bella. Terima kasih Ibu. Kalau menurut pendapat saya mengenai video yang tadi itu menggambarkan tentang seorang mahasiswa yang dulu bernama Amelia, yang kalau tidak salah itu bagaimana dia melawan rasa malas belajar akibat sering main HP, mudah bekerja. Itu tuh bagaimana dia melawan rasa malasnya itu, bagaimana dia menumbuhkan rasa motivasi dalam diri bahwa oh saya harus belajar, oh saya tidak boleh main HP, tidak boleh begini. Oke, kalau dari saya mungkin video ini kayak apa ya? Maksudnya sudah mewakili semua yang terjadi tentang motivasi belajar. Seperti yang tadi kami sudah jelaskan bahwa kurangnya motivasi belajar dari kami itu mungkin dari jalan untuk diri sendiri, dari malas, dari banyak chatting, seperti yang dalam video tadi. Ini dari tadi yang lebih sama. Jadi benar ya yang disampaikan tadi. Nah mungkin ibu ini bukan dalam kelompok ya, tapi mungkin diskusi bersama. Mungkin adik Bella dan adik kita, terus adik Tirsan dan adiknya ini ya. Nah untuk baik adik-adik setelah menonton video tadi dan ibu sudah mendengar pendapat dari adik-adik. Mungkin dari video ini adik-adik hal-hal apa yang adik-adik ibu dari si Amelia ini gitu ya. Jadi nanti diskusi bersama, tapi nanti kita menyampaikannya sendiri-sendiri per individu gitu ya. Ini berikan waktu mungkin 5 menit dan jadi diskusi bersama. Sudah semuanya? Yes. Jadi mungkin ibu berikan kesempatan siapa yang mau duluan? Oke, atau biar termati dari saya, bisa silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari video seorang mahasiswi yang tadi namanya Amelia, saya bisa mengambil langkah yang baik dari si Amelia ini. Ini berasal dari dalam diri saya juga ibu. Karena tadi permasalahan kurangnya motivasi diri saya itu karena manajemen waktu, terus sering keluar dengan teman-teman. Jadi hal itu saya bisa berawal dari dalam diri saya itu. Mungkin saat keluar bisa dengan teman-teman, tapi saya harus membacakan tugas terlebih dahulu, mengutamakan belajar ketimbang dari teman-teman. Bisa dengan teman-teman, namun belajar terlebih dahulu. Terus jangan menunda pekerjaan, bisa manajemen waktu yang baik sehingga belajar itu bisa efektif. Oke, bagus. Nah mungkin mungkin video tadi itu sangat terkait dengan kehidupan saya. Karena seperti tadi kalau saya sempat menyampaikan bahwa
kalau mau mengerjakan tugas tuh seharusnya kan ada protokol waktu, tapi pas lawatnya itu sampai main HP, balas settingan, atau main game atau semua, jadi mungkin dari video yang bisa ambil mungkin semua itu balik dari dalam diri sendiri, konsisten dengan waktu juga, bagaimana ya kita bisa mengatur mana HP-nya kapan, belajarnya kapan, dan juga ini kan untuk kebaikan diri sendiri mungkin dari tadi nanti sama-sama untuk waktu di balik lagi, terus lebih banyak belajar dari peran HP itu, mungkin lebih banyak Mungkin dari adik berdua. Oke, adik Ibu mungkin langkah kecil yang kami bisa ambil dari video yang ditonton tadi itu sudah kami diskusi juga dalam bersama dengan teman kita tadi. Mungkin dari saya sesuai dengan permasalahan tadi yang awalnya kan kurangnya dukungan. Mungkin hal-hal kecil yang saya ambil itu mulai dari diri saya sendiri dengan mencari dukungan, misalnya dukungan terdekat keluarga, teman, itu sih kalau menurut saya. dukungan ya, dukungannya. Jadi kalau untuk saya sudah diskusi dengan motif sendiri ibu, jadi kata kecil yang saya ambil itu ibu terkait pengajaran waktu yang tidak baik atau tidak etik itu, mungkin saya harus konsisten ibu terhadap keputusan jadwal belajar saya. Oke, baik, terima kasih adik-adik. Nah, yang disampaikan adik-adik tadi dari adik Kirsan tadi mungkin lebih ke ini jadwal waktu ya adik-adik. Jadi ibu setuju juga dengan yang disampaikan oleh adik Lili tadi di awal bahwa dia sudah ini membuat jadwal ini hariannya jadwal belajarnya, tapi dia tidak menjalankan. Jadi mungkin langkah kecil yang perlu adik-adik ambil yaitu buat jadwal belajar adik-adik ya. Jadi setelah adik-adik buat jadwal belajar, adik-adik harus konsisten begitu. Jadi harus mengutamakan belajar gitu. Benar juga yang disampaikan oleh adik kita tadi bahwa teman itu juga bagus, penting juga kita berteman, itu hanya dahulukan dulu pekerjaan tugas-tugas dari sekolah gitu ya. Nah juga yang disampaikan oleh adiknya Ella tadi bahwa kurangnya dukungan gitu ya. Jadi kurangnya dukungan ini kembali lagi pada diri sendiri. Bagaimana kita mencari dukungan? Nah mencari dukungan ini mungkin dari keluarga, dari teman, mungkin ya sekarang ini dari pacar, begitu juga dukungan sangat-sangat bermanfaat sekali kalau dari pacar, punya pacar yang sehat gitu ya adik-adik ya. Terus jadwal waktu ya, buat waktu belajar yang baik, yang efektif dan harus konsisten begitu ya adik-adik ya. Oke, jadi ibu mau tanya dulu ke adik-adik, mungkin dari video yang tadi adik-adik tonton, mungkin ibu minta adik-adik memberikan refleksi begitu, kayak apa yang adik-adik rasakan dari video tersebut, apa yang dari si Amelia tadi. Oke, adik-adik jelas, silakan. Kalau dari video tadi itu lebih ke sangat-sangat terlihat dengan punya kehidupan ya, gen Z ya, yang generasi sekarang kan dulu sering main HP segala macam, dan pada saat nonton video begini tadi gue rasa kayak menyesal dari dalam diri sendiri tuh kayak ternyata begini, ternyata dalam Iya, dampaknya semuanya. Nanti berpengaruh juga dari adik-adik punya nilai dan prestasi di sekolah juga adik-adiknya nanti prestasi menurun ya. Jadi cuma ketiga saja yang oke, silakan. Kalau dari itu saya ketika sama nonton itu saya sedang mengontrol seperti itu dan masih sangat menyedihkan sih karena saya terlalu banyak membuang waktu dengan hal yang sebenarnya tidak perlu. Kalau dari saya itu mungkin dari video saya itu memperkenalkan bahwa belajar ini penting. Terus maksudnya kalau manusia memang itu supaya harus kita sebagai anak SMA yang masih banyak waktu bermain, terus kita juga sekarang banyak juga jadi bagaimana dari kita tuh harus bisa mengatur waktu biar antara belajar dan bermain itu bisa seimbang begitu. Saya juga kurang sama dengan video itu juga si Amelia ini dia menunjukkan bahwa kurang motivasi itu sama juga sesuai dengan kehidupan saya. Namun dia berusaha untuk dalam diri untuk bisa bagaimana mengatur waktu yang baik, terus bisa belajar yang baik sehingga dia punya kebiasaan yang tidak baik dan itu menyenangkan.
Oke, sudah buka pikiran begitu setelah menonton video ini. Jadi adik-adik sudah mulai, oh ternyata saya ini sudah besar, tidak boleh buang-buang waktu lagi gitu, harus mengatur waktu dengan baik karena saya ini anak sekolah, peserta didik begitu. Jadi tidak tanya bagaimana saya harus mengatur waktu saya dengan baik supaya untuk prestasi saya ke depannya, supaya prestasi saya lebih baik lagi ya adik-adik ya. Oke, jadi adik-adik ibu ada lembar kerja yang nanti adik-adik isi ya, adik-adik isi terus nanti kasih ibu ya. Jadi untuk sekarang atau nanti minggu depan saja. Oke adik-adik, ini adik-adik kerjakan sebentar memang nanti setelah konseling ini, setelah kita melakukan bimbingan ini adik-adik antar ke ruang ibu lagi, nanti adik bawa ke kelas saja bisa. Saya suruh. Mungkin adik-adik lihat dulu atau adik-adik yang paham itu boleh ditanyakan sekarang memang. Sudah lihat, sudah paham ya adik-adik. Adik-adik setelah kita mulai beberapa menit ini kita sudah melakukan bimbingan, kita sudah bersama-sama diskusi tentang manajemen waktu, tentang motivasi dan dalam diri kita sendiri. Jadi mungkin dari sini ibu minta salah satu buat kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini. Ibu, kesimpulan dari saya dari awal pertemuan sampai sudah berakhir ibu ini kita hari ini tentang motivasi dan ibu. Jadi motivasi ibu untuk motivasi belajar itu ternyata sangat penting sekali ya ibu untuk kami karena Karena setelah jujur harus sendiri juga. Kalau saya setelah dia simpul saja dia harus menyebutkan Tambahan itu Refleksi bahasa pesan. Oke, semua sampai kau kemudian. ya silakan. Baik ibu, terima kasih atas penjelasannya. Kalau dari saya dari kesimpulan dari awal pertemuan sampai akhir ini ibu, ternyata motivasi belajar itu sangat penting. Yang dimana motivasi itu kan merupakan dorongan dari dalam diri untuk mencapai suatu tujuan yang akan kita capai. Dengan adanya motivasi, misalnya kita punya tujuan untuk bisa lulus, maka kita butuh motivasi. Misalnya kita mencari dukungan dan lain sebagainya gitu. Dan terus dari video yang lain itu kami sangat penting sekali untuk kami dan sangat untuk ibu kami. Dari video tadi itu ibu kami bisa mengambil video pelajaran yang sangat penting bahwa motivasi belajar itu berawal dari diri kita sendiri, itu langkah yang sangat esensial. Oke baik adik Dila, terima kasih. Nah adik-adik, jadi seperti yang disampaikan oleh adik Dila barusan tadi, bahwa motivasi itu sangat penting dan motivasi langkah awal untuk mencapai motivasi atau tujuan kita itu dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita harus menemukan motivasi itu dari diri kita sendiri. Nah ya, selain itu mencari dukungan dari keluarga, teman, sahabat, begitu ya adik-adik ya. Terus ini sangat berpengaruh juga untuk prestasi adik-adik ke depannya. Begitu, jadi adik-adik harus belajar. Nah jadi ketika adik-adik sudah menentukan tujuan adik-adik, bahwa adik-adik harus belajar dalam diri sendiri. Saya sudah punya tujuan, maka saya harus mencapai tujuan tersebut. Jadi begitu ya adik-adik ya. Oke, adik-adik ibu ada lembar evaluasi. Dan ini adik-adik isi dan isi sekarang memang ya adik-adik ya. Nanti kasih. Ya. Jadi yang jadi adik-adik sesuai dengan yang adik-adik rasakan, adik-adik kita setelah melakukan bimbingan tadi ya. Ya. Ibu sudah ibu. Baik. Terima kasih. Oke baik adik-adik. Oke baik adik-adik, mungkin ibu minta adik-adik memberikan pesan dan pesan mungkin untuk ibu atau pesan dari selama kita proses bimbingan
capek daripada belajar. Dan juga kami juga mendapatkan tip juga dari video tersebut. Juga kami berterima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan materi. Oke, baik, terima kasih Kak Desa. Oh, ya, ini silakan. Jadi terima kasih. Kalau dari saya dulu, saya sangat merasa puas dengan hal ini tadi dan merasa senang Bu. Kenapa dengan pembimbingan kali ini saya bisa mengetahui bahwa tindakan apa yang bisa ambil terkait informasi dalam diri saya ketika belajar. Dan setelah itu, ibu saya tertarik dengan sedikit ini tadi. Oh iya, nanti boleh dicoba di kelas ya. Iya, baik. Terima kasih. Silakan. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Selama kegiatan bimbingan ini, saya merasa senang karena merasa terbantu dengan layanan Ibu. Karena saya di sini di dalam bimbingan ini saya bisa mendapatkan beberapa tips dari Ibu, terus dari video, terus dari teman-teman juga untuk meningkatkan motivasi belajar. Mungkin kami dari luar atau belum keseharian dengan Ibu, jadi dari melihat Ibu, merawat belajar Ibu, kami pikir kalau Ibu kayak ternyata Ibu senyum kami menerima kami dengan baik. Terima kasih Ibu. Kasih ya kita. Akhirnya itu menurut saya ini adalah pengalaman pertama saya ikut ke kegiatan bimbingan. Apalagi di ruang BK. Tadi itu saya kayak takut ini kenapa? Kan kalau di ruang masuk ruang BK berarti masalah apa? Ini ternyata pas masuk dan sampai sudah berakhir ini sangat-sangat membantu sekalian dengan informasinya itu sangat membantu. Baik, terima kasih untuk adik-adik. Nah, Ibu mau singgung sedikit tentang yang tadi seperti adik-adik jelaskan bahwa kalau masuk ke ruangan BK itu apa itu siswa atau peserta didik itu dia punya masalah besar sekali sampai dia bisa masuk ke ruangan BK. Nah, jadi Ibu berterima kasih karena adik-adik sudah datang dan mungkin nanti adik-adik sampaikan ke teman-teman bahwa asik ternyata masuk di ruangan BK itu bukan hanya untuk siswa-siswa yang bermasalah, tetapi yang berprestasi juga atau adik-adik sampaikan ke teman-teman gitu ya. Oke, jadi adik-adik, Ibu sangat berterima kasih pada adik-adik yang adik-adik sudah meluangkan waktu untuk datang ke ruangan Ibu. Nah, jadi waktu selanjutnya mungkin Ibu minta salah satu kita dalam doa untuk mengakhiri bimbingan kita pada hari ini. Baik Ibu, teman-teman, mari kita silakan hati dan batin kita menghadap Tuhan. Assalamualaikum. Oke, baik, terima kasih adik kita. Adik-adik mungkin ada kegiatan atau ada pelajaran selanjutnya? Ada matematika itu. Itu di siang hari matematika di sana yang tidak menyenangkan nanti sekitar nanti beli air dulu ya. Terima kasih sudah datang. Thank you.